kita pertemuan kedua mahasiswa semua, kita masuk di materi lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi, lingkungan langsung internal berbeda dalam organisasi, bukan merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang mencakup lingkungan langsung internal, ya, pekerja, dewan komisaris, pemegang saham, jaringan stakeholder. Yang dimaksudkan dengan lingkungan langsung adalah yang berhubungan langsung dengan perusahaan, yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu ada direktur, dewan komisaris, pemegang saham, dan lain-lain. Lingkungan eksternal, ya, konsumen membeli produk yang dihasilkan organisasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pemasok, pemerintah biasanya berperan sebagai wasit, ya, dalam memastikan aturan main yang berjalan dengan semestinya. Ada juga lembaga keuangan. Lembaga keuangan memberikan input modal keuangan yang diperlukan. Contohnya bank, koperasi, dan lain-lain. Lingkungan yang tidak langsung, yang di dalamnya sosial, demografi, menyangkut struktur kependudukan lingkungan organisasi berada, ya, gaya hidup yang merupakan manifestasi keluar yang tampak dari sikap dan nilai seseorang, dan juga ada juga nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi nilai organisasi. Variabel ekonomi, jika suatu perekonomian mengalami resesi, organisasi akan semakin sulit untuk bergerak. Di situ ada variabel politik, variabel teknologi, dimensi internasional, perekonomian keseluruhan dunia, ya, yang semakin terbuka. Dan juga kita kenal dengan etika di dalam organisasi. Keluarga merupakan tempat tumbuhnya seseorang atau tempat tumbuhnya seorang individu. Juga berhubungan dengan faktor situasi. Situasi akan menentukan etika individu. Ada juga nilai moral dan agama. Keputusan dan perilaku manajer seringkali dipengaruhi oleh kepercayaannya. Maka harus tahu, karena mempengaruhi pemikiran-pemikiran, mempengaruhi referensi-referensi, itu tergantung daripada apa yang kita baca dan dari mana referensi itu yang kita dapat. Hati-hati, banyak orang yang salah dalam memahami, karena kesalahan itu adalah terletak pada referensinya. Pengalaman hidup, setiap orang ada pengalaman hidup, tapi bagaimana kita membuat pengalaman itu menjadi positif dan baik untuk kita, keluarga, dan orang lain. Karena dengan pengalaman akan membentuk etika seseorang. Pengaruh teman atau lingkungan ini juga sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, kesuksesan kita. Teman sebagai terutama akan berpengaruh terhadap pembentukan etika seseorang. Saya sewaktu dulu semasa
sekolah dasar. Guru saya berpendapat atau menyampaikan, kita boleh berteman sama siapapun, baik sama pencuri sekalipun, tapi kita jangan terbawa kepada demensi mereka, tapi kita tetap pada diri kita. Karena kita bisa berteman dengan pencuri, berarti apa? Rumah kita itu aman. Ya. Jadi dari itu kita harus memahami pengaruh teman itu bisa membuat kita sukses dan juga bisa membuat kita hancur. Contoh teman yang sukses seperti apa? Ya, belajar bersama-sama, yang bisa memotivasi kita, bisa memahami kita, sehingga apa? Dari keterpurukan kita membuat kita menjadi lebih baik. Evolusi perusahaan multinasional, kehadiran perusahaan multinasional atau ekspansi di luar negeri tidak terjadi secara langsung, tetapi terjadi secara bertahap. Pada mulanya perusahaan mengidentifikasikan kesempatan pasar yang ada di luar negeri, kemudian mengekspor barang ke luar negeri. Cara seperti itu mempunyai keuntungan karena resiko yang dihadapi kecil, biaya persiapan kecil, dan keuntungan cepat diperoleh. Namun cara seperti itu mempunyai kelemahan karena belum memanfaatkan pasar luar negeri secara optimal. Ini. Oke, untuk pertemuan kedua cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.